Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dengan kondisi sekarang ini, kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Adapun ibadah hari ini akan dipandu melalui video ini. Hari ini kita menggunakan tata ibadah khusus Hari Pentakosta. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita diam sejenak, menundukkan hati, mempersiapkan roh, hati, dan pikiran bagi Allah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, mari kita sambut dengan sukacita kehadiran Allah oleh Roh Kudus dengan bernyanyi dari NKB 100 bait 1 dan 2. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita habiskan ibadah hari Pentakosta ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah yang telah mencurahkan Roh Kudus bagi umat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarlah firman Tuhan yang akan membimbing kita di hari Pentakosta ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 237 bait 1 sampai 3.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta ini, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat dipersilakan mengakui dosa secara pribadi. Kami merasa lemah dan tak berdaya menghadapi pergumulan hidup. Kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan. Kami berputus asa tatkala beban hidup semakin berat. Kami mohon kepadamu, berilah kami pengharapan. Kami mengalami kesepian tatkala kami sendiri. Kami memohon kepadamu, hiburlah kami. Kami terluka di saat kami ditolak dan disakiti. Kami memohon kepadamu, pulihkanlah kami. Pimpinlah kami dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 56. Sidang jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Dengarlah anugerah Allah yang membaharui di hari Pentakosta ini, terambil dari surat Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Di atas janji Tuhan ini, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh ingin hidupnya dibaharui. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita naikkan syukur kepada Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 240A, bait 1 dan 2. Ajar aku nada indah.
kita yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kini firman Tuhan menuntut kita untuk menjalani kehidupan yang baru, seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima kehendak firman Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ 198 bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini di tanggal 31 Mei 2020. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan dan kesehatan dari Tuhan untuk kami bersekutu bersama seisi rumah kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan jemaat-Mu. Khususnya hari ini ketika kami ada dalam peringatan perayaan hari Pentakosta, hari ke-50, di mana Tuhan Engkau menyatakan janji-Mu mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-murid-Mu, ke atas kami untuk kami terus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Maka hari ini kami rindu untuk menikmati kebenaran firman yang adalah makanan bagi rohani kami. Kami berdoa memohon kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai setiap hati pikiran hidup kami, agar firman yang kami baca kami diberikan kemampuan untuk memahaminya, dan kami juga diberikan kemampuan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Mari berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siapkan hati kami sama seperti tanah yang baik, yang siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah memperingati hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Jadi saudara-saudara,
kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Kita ada dalam ibadah memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus menjanjikan akan diberikan penghibur atau seorang penolong atau Roh Kudus bagi murid-muridnya. Dan pada hari Pentakosta itu, kalau kita baca Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13 tentang peristiwa Pentakosta, yang mana murid-muridnya berkumpul di satu tempat di Yerusalem, di satu ruangan tertutup, dan kemudian mereka berdoa menunggu janji Tuhan itu. Dan tiba-tiba terdengar bunyi tiupan angin yang begitu kencang. Lalu Roh Kudus turun menyerupai lidah api. Maka saat ini simbol atau lambang dalam gereja, dalam gerejawi yang kita pakai dalam tutup mimbar ataupun sekolah yang digunakan adalah berwarna merah dan bergambar lidah api. Berarti itu adalah peristiwa Pentakosta, mengingatkan kita pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan berupa lidah api turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus, mereka kemudian berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dicatat dalam berbagai macam bahasa dari berbagai daerah. Dan setelah itu Simon Petrus dengan penuh keberanian dikuasai oleh Roh Kudus, dia berkhotbah dan 3.000 jiwa memberi diri dibaptis, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di saat itulah merupakan awal mula berdirinya gereja atau jemaat mula-mula. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini dan di sini kita sebagai gereja Tuhan
masih terus berdiri karena kuasa atau pekerjaan Roh Kudus yang menuntun para murid Yesus memberitakan Injil dengan begitu berani dan mempertaruhkan hidup mereka sampai pada titik darah penghabisan untuk Injil Kristus diwartakan, disebarkan kepada semua orang sampai ujung dunia, sampai di kita saat ini. Maka itu kita ketika merayakan hari Pentakosta, hari Pentakosta merupakan satu hari raya gerejawi yang juga tidak terlepas dari rangkaian hari-hari raya yang lain, mulai dari Paskah, lalu kemudian Pentakosta, lalu kemudian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan setelah itu peristiwa Pentakosta. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini tema kita untuk kita renungkan bersama, daging mematikan, roh menghidupkan. Daging mematikan, roh menghidupkan. Kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, jemaat yang hidup, yang tinggal di satu kota besar, kota metropolitan, kota pelabuhan, kota persinggahan, pusat pemerintahan Romawi, Kekaisaran Romawi. Dan di kota ini orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus dikejar-kejar oleh kaisar. Kenapa? Karena kaisar memegang otoritas, mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan di dunia ini. Maka setiap orang yang tidak menyembah kaisar berarti dia dianggap sebagai seorang pemberontak. Maka di kota ini, di kota Roma ini, orang-orang percaya mengalami penganiayaan oleh kaisar Roma karena mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, bukan kaisar. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma untuk menguatkan kembali gaya hidup atau karakter kehidupan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, setiap anak Tuhan di tengah-tengah kota Roma yang latar belakangnya tadi saya sebutkan. Paulus mengajarkan jemaat, menasehati jemaat untuk tetap memegang teguh karakter yang kuat di dalam Kristus, walaupun penganiayaan, walaupun penderitaan dialami oleh murid-murid, oleh orang-orang percaya. Kalau kita baca ayat 18 dan seterusnya, semakin Paulus menekankan tentang pengharapan orang-orang yang tetap memegang kuat kepercayaan mereka dengan gaya hidup mereka, hidup menurut roh dan bukan hidup menurut daging, tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang yang di luar Tuhan. Maka ada pengharapan sebagai anak-anak Allah di dalam mereka mempertahankan kehidupan mereka, karakter mereka. Nah, hari ini kita lihat ada dua perbandingan yang dipaparkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat. Yang pertama tentang daging dan yang kedua tentang roh. Dan saya mengajak kita untuk melihat apa yang dimaksud dengan hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah dalam Alkitab, dalam Injil dicatat bahwa ada perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang merupakan tumbuhan yang tumbuh bersama-sama. Tapi ada bedanya.
Walaupun gandum dan ilalang mereka tumbuh bersama dan hampir nyaris tidak dapat dibedakan antara gandum, yang mana yang gandum, yang mana yang ilalang, hampir atau nyaris tidak bisa dibedakan. Tetapi ada perbedaan karakter gandum dan ilalang. Kalau kita lihat gandum dan ilalang, mana yang lebih cepat tumbuhnya? Apakah gandum atau ilalang? Yang pasti adalah ilalang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ilalang tanpa ditanam, dia pasti akan tumbuh. Tidak ada orang yang menanam ilalang. Rumput, tidak ada yang menanam rumput. Tapi kalau gandum, dia harus ditabur biji gandumnya, baru biji itu pecah, lalu kemudian dia tumbuh, ditanam dan dia tumbuh, menghasilkan bulir-bulir gandum. Tuhan Yesus katakan, gandum dan ilalang sama-sama tumbuh dalam satu pekarangan, dalam satu tempat, satu halaman. Pertanyaannya, apakah ilalang itu tetap dibiarkan untuk tumbuh bersama dengan gandum? Apa artinya rumput tumbuh bersama dengan ilalang? Apakah ilalang terus dibiarkan untuk mengganggu gandum? Apakah ilalang bersama tumbuh yang tumbuh bersama dengan gandum, apakah dia tidak mengganggu pertumbuhan gandum? Jawabannya pasti dia mengganggu pertumbuhan gandum. Tetapi solusinya adalah ilalang itu harus dicabut sehingga gandum itu bisa bertumbuh dengan baik. Perhatikan, walaupun gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama, tetapi ilalang mengganggu gandum sehingga ilalang harus dicabut, maka gandum bisa bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan dua hal yang dipaparkan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Roma, daging dan roh. Di bagian firman Tuhan yang lain, Paulus juga berbicara tentang hal yang sama, yaitu tentang daging dan tentang roh. Saya mengambil salah satu bagian firman Tuhan yang mana Paulus juga berbicara tentang daging dan roh. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21 bagian A. Paulus katakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Paulus katakan dengan jelas bahwa hidup menurut daging dan hidup menurut roh adalah dua hal yang tidak bisa sama. Hidup menurut daging dan hidup menurut roh berbeda jauh, bagaikan langit dan bumi. Kalau kita lihat di ayat 19, Galatia pasal 5 ayat 19, Paulus memaparkan dengan jelas perbuatan, contoh-contoh perbuatan daging. Ayat 19 ayat 20 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Paulus katakan banyak hal tentang hidup menurut daging, hidup menurut keinginan daging. Keinginan dalam bahasa Yunani arti adalah proneo. Proneo itu adalah satu pertimbangan yang akan digunakan oleh seseorang untuk memproses keputusan yang akan dia hasilkan untuk dia melakukan sesuatu. Keinginan adalah pertimbangan untuk melakukan, apakah dia mau melakukan yang baik atau dia tidak mau melakukan yang baik, apakah dia melakukan yang jahat atau dia mau melakukan yang baik. Itu adalah keinginan. Proneo ini ketika diarahkan dengan tepat, maka dia akan menjadi keinginan yang baik. Tapi ketika proneo diarahkan menjadi ke arah yang negatif, yang tidak baik, maka dia akan menjadi yang tidak baik. Maka Paulus katakan, kalau proneo itu diarahkan hanya untuk memuaskan keinginan jasmani kita, memuaskan keinginan tubuh kita, atau istilah Paulus keinginan daging ini, maka itu akan menjadi hal-hal yang diputuskan. Dia akan melakukan hasilnya perbuatan-perbuatan yang melukai orang lain, juga melukai diri sendiri. Perbuatan-perbuatan daging yang disebutkan oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 19 dan ayat 20 sampai ayat 21 bagian A merupakan hasil keputusan seseorang, hasil pertimbangan yang dia sudah pertimbangkan di dalam pikirannya, dalam hatinya, dengan hikmat yang Tuhan berikan baginya untuk dia memilih apakah dia mau melakukan yang baik atau melakukan yang jahat. Dan ketika proneo itu diarahkan kepada yang tidak baik, hasilnya adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, dan sebagainya. Sampai ayat 21 bagian A. Tetapi sebaliknya, kalau manusia atau seseorang mengarahkan proneonya atau keinginannya ke arah yang positif, yang baik, atau proneonya diatur sedemikian rupa untuk dia mendapatkan satu pertimbangan yang baik, lalu keputusan yang baik bagi hidupnya, Paulus katakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berarti Paulus katakan manusia cenderung pada keinginan yang mana? Yang proneo diarahkan kepada yang mana, dan itu pilihan bagi saudara dan saya. Pilihan bagi kita untuk kita tentukan, kita pertimbangkan dengan baik, dengan hikmat yang Tuhan berikan, yang bekerja dalam pikiran kita, dalam hati kita, lalu kemudian kita pertimbangkan itu menjadi sebuah keinginan dan kita putuskan untuk dilakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita melakukan perbuatan daging, ataukah kita mau melakukan perbuatan-perbuatan roh? Semuanya ada di dalam tangan kita. Sekali lagi, kita manusia bukan robotnya Allah. Allah memberikan hikmat bagi manusia untuk memproses setiap keputusan hatinya, setiap keinginan hidupnya untuk diarahkan kepada hal yang baik atau hal yang tidak baik. Adam dan Hawa mengarahkan proneo atau keinginan mereka kepada hal yang tidak baik, yang melanggar perintah Allah. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat, kita diperhadapkan, kita mau memilih, mengatur proneo kita, keinginan kita pada hal yang mana? Perbuatan dagingkah atau perbuatan roh?
Kita kembali kepada surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang pertama, Paulus katakan bahwa setiap orang, setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berhutang. Tapi hutang kita bukan hutang kepada manusia. Hutang kita bukan hutang secara kedagingan, tetapi hutang kita adalah hutang untuk melakukan hal-hal yang dipimpin oleh roh. Mari kita perhatikan ayat 13 dan ayat 14. Paulus katakan, kalau seseorang mengarahkan pilihannya, pertimbangan keinginannya, proneonya pada hal yang negatif, pada keinginan daging, maka dia akan mati atau binasa. Sementara sebaliknya, kalau seseorang mengarahkan, mengatur proneonya, keinginannya pada hal yang baik atau hal yang positif, maka dia akan mematikan atau dia mampu untuk menolak segala perbuatan-perbuatan yang negatif. Mari kita cek dalam kehidupan kita. Apakah setiap orang cenderung untuk melakukan yang jahat? Ya, setiap orang cenderung melakukan yang jahat. Saya, Bapak Ibu, Saudara jemaat, bahkan dikatakan tokoh-tokoh dalam Alkitab dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kecuali Yesus, semuanya mengarahkan pilihannya cenderung pada proneo atau keinginan yang negatif. Salah satu contoh, Daud sebagai raja yang mengarahkan keinginannya pada keinginan atau proneo yang negatif. Ketika dia melihat milik bukan miliknya, milik orang lain, lalu dia mulai menginginkan milik orang lain itu. Berarti dia sedang mengarahkan hatinya, pilihannya kepada proneo atau keinginan yang negatif. Dan Paulus katakan setiap orang bisa mengatur keinginannya. Apakah dia mau mengatur keinginannya kepada hal yang positif atau yang negatif? Memang setiap orang cenderung untuk melakukan yang negatif. Orang kalau melakukan yang negatif tidak perlu diajarkan di sekolah, tidak perlu diajarkan di rumah, tapi orang bisa saja melakukan yang negatif. Kalau kita tanya, Bapak Ibu sebagai orang tua, pernahkah Bapak Ibu mengajarkan hal yang negatif kepada anak-anak? Tidak pernah. Tapi kemudian menjadi pertanyaan, kenapa anak-anak menjadi melakukan hal yang negatif? Karena memang manusia cenderung untuk melakukan hal yang negatif. Tetapi hari ini Paulus katakan kepada jemaat di Roma, dan firman Tuhan yang datang kepada kita semua, bahwa ternyata kita mampu untuk bisa mengarahkan pilihan kita, proneo kita, keinginan kita, untuk kita pertimbangkan baik-baik dan kita putuskan apakah mau hidup menurut daging, keinginan-keinginan yang tadi disebutkan, ataukah hidup menurut roh. Ketika kita mau mengarahkan pada hal-hal yang negatif menurut keinginan daging, maka kita akan mati, binasa. Tapi sebaliknya, ketika kita mengarahkan proneo keinginan kita pada hal yang baik, hal yang positif, hidup menurut roh, maka kita akan mampu untuk menolak segala hal yang datang kepada kita yang negatif. Saya mengatakan hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap kita, seburuk-buruk apapun kita, sejahat-jahat apapun kita, pasti kita punya keinginan
untuk melakukan hal yang positif. Walaupun seorang itu dia membunuh manusia, walaupun seorang itu dia pencuri, walaupun seorang itu dia melakukan hal-hal yang negatif, tetapi pasti dia akan ada dalam satu titik untuk dia memilih kehidupan yang baik, untuk dia mengarahkan hidupnya lebih baik. Beberapa waktu yang lalu kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di salah satu stasiun televisi, seorang pembunuh bayaran, John Kay, yang masuk keluar penjara. Beberapa kali ya, katakanlah penjara itu bukan lagi sebagai suatu hukuman bagi dia, tapi sebagai tempat piknik bagi dia. Tapi kita lihat hasilnya ketika diwawancara oleh salah satu stasiun televisi. Dia sampai menangis ketika dia mengingat masa lalunya yang pernah dia lakukan, dan hari ini dia sudah memutuskan, dia sudah mengarahkan, dia sudah mulai mengatur keinginan atau proneonya untuk menolak hal-hal yang negatif, masa lalunya yang negatif, untuk dia memilih melakukan yang baik di dalam Tuhan. Paulus pernah ada di titik itu, yang masa lalunya dia adalah seorang bernama Saulus. Dia pernah ada di titik itu, maka dia bersaksi kepada jemaat untuk memilih hidup dalam roh, bukan di dalam daging. Berarti sebenarnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa hidup benar. Ada orang yang ketika diminta untuk hidup benar, lalu dia bilang, saya sudah seperti ini, saya sudah tidak bisa lagi berubah. Salah, keliru. Kita masih bisa mengarahkan pilihan kita untuk kita berubah kalau kita hidup dalam Tuhan. Ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya kita tidak dipimpin oleh Roh Allah? Roh Allah itu ada di dalam diri kita semua. Peristiwa Pentakosta sudah menjamin itu bagi kita. Setiap kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Roh Allah itu sudah dimeteraikan dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga ketika kita melakukan yang jahat, sering Roh itu mengingatkan kita untuk kita kembali memilih yang baik. Ketika kita melakukan pilihan-pilihan hidup menurut daging, maka Roh Allah yang dalam diri kita akan bersaksi, akan terus menggugat kita untuk kita menolak hal-hal yang negatif. Maka seburuk-buruk apapun seseorang, pasti dia punya titik balik. Saya percaya itu. Saya pernah katakan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat, di kampung saya dulu banyak orang yang mabok lalu kemudian malak di pinggir-pinggir jalan. Tapi saat ini, beberapa tahun ini ketika saya pulang, sudah tidak lagi ditemukan orang-orang yang seperti itu. Kemana mereka? Ada yang sudah bekerja, ada yang sudah berumah tangga, sudah punya anak dan hidup normal, ada yang dari tukang ojek, ada yang jadi sudah mulai menjalani kehidupan normal seperti biasa dan tidak lagi meninggalkan kehidupan masa lalunya yang begitu suram. Berarti seburuk-buruk seseorang, pasti dia punya proneo untuk keinginan untuk hidup yang baik dalam Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk tidak hidup benar dalam Tuhan. Jangan katakan kita manusia, jadi ya sudahlah, bebas melakukan keliru. Memang kita cenderung, tetapi mari kita arahkan, kita atur keinginan kita untuk hidup menolak keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua, yang pertama tadi, setiap orang yang hidup dipimpin oleh Allah adalah anak-anak Allah. Yang kedua, ayat 15, 16, dan 17, Paulus memaparkan tentang kehidupan sebagai anak-anak Allah.
bisa digambarkan, bisa dikatakan bahwa Tuhan tidak lagi menganggap kita sebagai hamba. Kalau seorang hamba, dia hidup dalam perbudakan. Seorang hamba, dia ada dalam tekanan. Dia ada dalam satu keadaan yang tidak merdeka, tidak bebas. Tetapi seorang anak di dalam rumah, dia memiliki apa yang orang tuanya miliki. Dia menikmati apa yang orang tuanya nikmati. Mari kita lihat, kalau kita sebagai anak dalam rumah, pasti kita berbeda dengan orang lain yang ada dalam rumah. Entah dia itu orang yang suka membantu kita dalam rumah, berbeda posisi atau status kita sebagai anak dengan orang itu. Kita bisa dengan bebas menikmati fasilitas orang tua kita. Kita bisa dengan bebas masuk keluar kamar orang tua kita. Tapi kalau hamba atau budak atau orang lain, tidak mungkin bisa sama seperti itu. Dan kita sebagai anak, kita berhak untuk mewarisi apa yang menjadi bagian dari orang, apa yang dimiliki oleh orang tua menjadi bagian dari kehidupan kita juga. Kita mewarisi bukan saja karakter, kita mewarisi bukan saja nilai-nilai rohani dari orang tua kita, tetapi kita juga mewarisi semua yang dimiliki oleh orang tua kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus katakan, kita bukan lagi seorang budak atau hamba. Di dalam ayatnya yang ke-15 bagian yang terakhir, oleh roh itu, oleh roh Allah itu yang sudah ada dalam diri kita, dimateraikan dalam diri kita, kita berseru kepada Allah, kita panggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa artinya panggilan Aba, Bapa ini? Dalam istilah atau tradisi orang Yahudi, ada satu tradisi adopsi atau pengangkatan anak. Dalam bahasa Inggris adoption, yang mana anak itu bisa saja tadinya dia adalah seorang budak yang bekerja pada tuannya. Lalu tuannya ini melihat budaknya ini adalah seorang yang baik, dia kerjanya bagus, dan tuannya ini punya hati untuk tertarik untuk mengangkat. Mungkin bisa jadi tuannya ini belum memiliki keturunan, lalu dia mengangkat anak, mengadopsi anak. Dan ketika dia mengadopsi anak ini, dia harus membawa anak ini di depan banyak orang. Lalu dia menyentuh tubuh anak ini, dia memeluk atau dia memegang pundak anaknya. Lalu anak yang akan diangkat menjadi anaknya ini. Lalu dia akan menyatakan di depan banyak orang bahwa ini mulai dari sekarang dia akan disebut sebagai anakku. Berarti apa yang aku miliki itu juga yang dia miliki. Apa yang menjadi bagian dalam diriku, dalam hidupku, itu juga yang akan menjadi miliknya. Kita teringat pada saat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Di saat itu langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atas Yesus. Lalu ada berupa burung merpati, lalu ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Allah sedang menunjuk Yesus sebagai anaknya, bukan anak kandung, bukan anak secara biologis,
tetapi anak yang diangkat sehingga apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah merupakan dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika hari ini kita baca kebenaran firman Tuhan ini, tradisi adopsi yang diangkat oleh Rasul Paulus, kita yang tadinya berhutang, kita yang tadinya diperbudak oleh dosa, kita tidak lagi menjadi seorang hamba, tapi kita diangkat oleh Yesus sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita diangkat sebagai anak-anak Allah, maka kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Maka jangan lagi kita memperbudak hidup kita, memperbudak diri kita dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Banyak anak Tuhan yang saat ini sudah hidup dalam Tuhan, tapi dia masih diperbudak, dia masih terikat oleh begitu banyak perhambaan-perhambaan, kedagingan-kedagingan yang tadi disebutkan dalam Galatia 5. Ada orang yang masih hidup dengan begitu banyak pilihan dalam kehidupannya sehingga dia harus mengarahkan proneonya, keinginannya pada hal-hal yang negatif. Ketika kita sudah diangkat sebagai anak-anak Allah, ayat 14 katakan kita dipimpin oleh Roh Allah, dan itu menghidupkan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika hari ini kita merayakan, memperingati peristiwa Pentakosta, dua hal yang menjadi berita firman Tuhan hari ini bagi saudara dan saya. Kita memiliki Roh Allah dalam diri kita. Peristiwa Pentakosta, Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus ke atas murid-muridnya, ke atas Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Seburuk-buruk apapun kita, mari kita diberikan hidup kita untuk diarahkan pada hal yang positif, bukan lagi menurut keinginan daging, tetapi hidup menurut keinginan Roh. Dan ketika kita sudah dibebaskan dari perbudakan, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah, berarti hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Maka jangan lagi kita membiarkan diri kita untuk diikat, untuk diperbudak oleh keinginan-keinginan daging kita. Mari kita mengatur keinginan proneo kita pada hal-hal yang positif. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari surat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 2 sampai ayat 4. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Maka itu setiap kita yang sudah diangkat jadi anak-anak Allah, mari dengan iman kita mengatur proneo kita, keinginan-keinginan kita untuk tetap hidup di dalam keinginan Roh, menolak keinginan daging. Selamat merayakan, memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta, hari yang ke-50 berdirinya gereja Tuhan. Hari ini dan di sini, saudara dan saya, kita adalah gerejanya. Kita adalah tempat Roh Allah berdiam. Untuk itu, walaupun kita tidak beribadah di gedung gereja, karena gereja bukan gedung, gereja adalah Bapak Ibu Saudara dan saya pribadi lepas pribadi. Maka mari kita tetap kuat di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon kebenaran firman Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 102 bait 1 dan baitnya yang kedua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang mencurahkan roh bagi kami semua anak-anak-Mu, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami. Saat ini dan di sini ketika kami merayakan memperingati peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini, kami diingatkan bahwa kami bukan lagi hidup sebagai seorang budak atau hamba, tetapi kami sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang dipimpin oleh Roh Allah, yang mengarahkan keinginan-keinginan kami, proneo kami kepada keinginan yang baik dan bukan keinginan yang negatif. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami di hari ini diberikan kesempatan untuk bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan dalam memperingati peristiwa Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Bapa, saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan berarti kami hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengarahkan setiap proneo atau keinginan-keinginan kami. Kami bisa atur untuk diarahkan kepada hal-hal yang positif. Kami tidak menuruti keinginan-keinginan jasmani, tapi kami mampu untuk mengatur keinginan yang baik. Dan kami memutuskan untuk melakukan hal-hal yang baik. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur saat ini Tuhan, kami kembali diberikan kesempatan untuk menaikkan doa permohonan ungkapan syukur kami di hadapan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami adalah gereja-gereja Tuhan. Dan doa setiap orang yang bila dengan sungguh dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini dan di sini kami bersatu hati berdoa bagi setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini mereka salah dalam memilih, mereka salah dalam memutuskan, mengarahkan keinginan-keinginan mereka, proneo mereka pada hal-hal yang negatif. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kehidupan mereka. Dan biarlah kami semua boleh diingatkan dan terus dikuatkan untuk menentukan pilihan hidup di dalam Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini di rumah masing-masing terus bergumul, terus berjuang melawan virus corona, melawan situasi yang saat ini tidak menyenangkan. Kami percaya Tuhan, kapanpun Tuhan Engkau mampu menyingkirkan virus ini di tengah-tengah kota kami, bangsa kami, bahkan dari dunia ini. Dan biarlah kami kembali melanjutkan kehidupan kami seperti sedia kala. Kami kembali beribadah, kami kembali bekerja, kami kembali bersekolah, kami kembali beraktivitas dengan sukacita. Nama Tuhan dimuliakan. Dan berdoa untuk setiap orang yang saat ini terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berstatus PDP, ODP, OTG. Tuhan memberkati mereka, kehidupan mereka. Bahkan yang positif, Tuhan juga menopang kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terdampak secara tidak langsung akibat virus corona ini. Mereka kehilangan pekerjaan mereka. Mari Bapa, Engkau ulurkan tangan pengasihan, kemurahan berlaku atas kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini, orang tua yang bergumul untuk putra-putri mereka yang saat ini berjuang untuk menyekolahkan anak-anak mereka di jenjang yang lebih tinggi, di tingkat SD, SMP, SMA, mungkin juga perguruan tinggi. Di tengah-tengah situasi virus corona ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati setiap orang tua. Mereka berseru kepada nama Tuhan. Biarlah Bapa Engkau buka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah, dan Engkau pakai kami semua sebagai saluran berkat Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mereka juga akan melanjutkan pendidikan. Biar mereka juga tetap bersemangat, mereka tetap bersukacita menjalankan pendidikan mereka dari walaupun harus bersekolah, walaupun harus belajar dari rumah. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kehidupan anak-anak Tuhan. Yang berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan menopang kehidupan mereka. Jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Yang bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan di muka bumi ini. Yang berdoa untuk gereja Tuhan yang ada di Indonesia, gereja Kristen Ekumene di Indonesia, Majelis Sinode GKO, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Majelis Jemaat GKO Bekasi 1, hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan hikmat, dengan kesehatan, dengan kemampuan, sehingga bukan kami tetapi Tuhan yang dinyatakan dalam setiap pelayanan dan kegiatan aktivitas kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Yayasan Barzilai Karya Kasih. Tuhan juga memberkati yayasan dalam segala usaha pencarian dananya. Tuhan, ketika Engkau berkenan membuka pintu, tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Dan biarlah kami tetap berharap pada kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami tetap berdoa. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Tuhan berkati pemimpin bangsa, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, Tuhan berkati. Pemimpin kota, pemimpin RT RW, Tuhan berkati mereka dengan hikmat dari Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ini seruan doa ungkapan syukur kami. Di atas semuanya ini hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama sambil berdiri. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman,
persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Ajakan untuk memberi, mari kita ucapkan secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban bagimu. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sementara kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 sampai 3. Engkau menurunkan hujan dan menyirami bumi dengan sinar matahari. Seluruh alam semesta hidup ceria. Sawah dan ladang bertumbuh subur. Semua umat memetik keuntungan karena kebaikan-Mu. Pada hari Pentakosta ini, kami berkumpul di rumah-Mu untuk membawa korban syukur dari hasil usaha yang Kau berkati. Engkau telah membuat segala usaha kami berhasil. Ya Allah, itulah sebabnya kami bersyukur kepada-Mu. Terimalah syukur hati kami berupa uang yang dipersembahkan sebagai pendukung pekerjaan yang dilakukan oleh gereja, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah saudara dengar. Milikilah hati yang mau dibaharui dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235 bait 1 dan bait yang kedua.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jalani kehidupan dengan tetap hidup di dalam Tuhan. Arahkanlah hati, pikiran pada Tuhan. Jadilah anak-anak Allah yang mengarahkan keinginan proneo pada keinginan-keinginan roh. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 235 bait 6. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat Hari Raya Pentakosta di tahun 2020. Tetap semangat, sukacita, sehat di dalam Tuhan, dan kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.